Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan yang memperkenankan kita bersekutu dalam kebaktian Natal pada hari ini. Kiranya sukacita Kristus senantiasa menaungi kehidupan kita sekalian. Setelah kebaktian ini, Majelis Jemaat akan menayangkan informasi tentang pelayanan gereja kita, sehingga warga jemaat dapat ikut menyaksikan, mendoakan, dan mendukungnya. Demikianlah warta lisan hari ini. Selamat beribadah. Dengarlah kabar malaikat bahwa Kristus telah lahir. Dengarlah kabar malaikat bahwa Juru Selamat hadir di dalam dunia. Dengarlah kabar malaikat dan sebarkanlah ke seluruh penjuru bumi bahwa Kristus hadir di dalam tiap hati kita. Sambut Rajamu di hatimu, terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Benar dan mulia, masyurkanlah hai dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, 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 amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Selamat Natal. Pada pembacaan dan perenungan hari ini kita akan belajar melalui kisah kelahiran Yesus dari sudut pandang para gembala. Melalui bacaan dan perenungan kita akan bersama-sama melihat persahabatan yang terjadi di antara Allah dan manusia. Persahabatan yang tidak memilih, persahabatan yang peduli dan mampu berbagi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, marilah sekarang kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengakui dosa dan kegagalan kita sebagai murid-murid Kristus. Kita berdoa dan Bapak, Ibu, saudara-saudara diberi kesempatan berdoa secara pribadi. Setelah itu saya akan melanjutkannya. Mari kita berdoa.
kami mengaku di hadapan Allah bahwa kami telah berdosa dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Oleh sebab itu kami memohon kiranya Allah mengampuni kami dan menuntun kami untuk dapat memberi diri, sehingga hidup kami dapat berguna bagi kebaikan orang-orang di sekitar kami. Kiranya Allah memampukan kami untuk mengerjakan karya pelayanan dimanapun dan kepada siapapun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Sahabat, kami memohon kepada Bapa di surga. Amin. Inilah berita anugerah yang tertulis dalam Yesaya 62 ayatnya yang ke-11. Sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Terbaring di palungan yang hina dan rendah, Sang Bayi menyampaikan selamat dunia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Lahirnya Al-Masih. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan membaca Injil Tuhan Yesus Kristus, dan marilah kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Ya Allah, Engkau adalah Maha Kuasa. Dalam pengalaman kami di bumi, kekuasaan selalu menciptakan jarak. Namun dalam Natal Engkau hadir. Tolonglah kami dengan Roh Kudus yang membara bagai api dan lembut bagai merpati.
agar ketika kami membaca dan merenungkan Injil-Mu, setiap kami mengalami kehadiran-Mu, bukan hanya sebagai Bapa yang bersabda dalam wibawa Maha Kuasa, namun juga sebagai sahabat yang berbicara dengan hangat, nyaris tak berjarak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan doa kami kepada Allah Bapa di surga. Amin. Kita akan membaca Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, persahabatan adalah sebuah relasi damai sejahtera yang paling konkret atau paling nyata. Sebab di dalam persahabatan kita akan merasa nyaman, tidak terancam. Kita akan merasa tenang, tidak khawatir ditolak. Dan kita juga akan merasakan ada kedekatan, bahkan kehangatan nyaris tanpa jarak dengan sahabat kita. Dalam persahabatan kita menemukan ketulusan kasih tanpa basa-basi, sebab kita diterima apa adanya. Karena itu orang yang bersahabat bisa bertemu dengan sahabatnya itu kapan saja tanpa harus
bersolek lama-lama, tanpa harus berlama-lama pula memilih-milih baju mana yang cocok, mana yang matching, tanpa juga harus bercermin lama-lama, memilih kata-kata lama-lama seperti layaknya orang yang sedang mempersiapkan khotbah. Sebab di dalam persahabatan, orang tidak akan pernah mudah untuk ngambek, tersinggung dengan kata-kata yang dikeluarkan oleh sahabatnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, memiliki persahabatan berarti kita memiliki anak kunci yang membuat kehidupan ini menjadi begitu indah. Tanpa persahabatan, kita bisa saja berelasi, berhubungan. Namun bisa jadi relasi kita itu menjadi formal, kaku, dingin, bahkan barangkali bisa jadi menegangkan. Tanpa seorang sahabat, kita akan merasa sendirian, sepi, merana, dan bisa jadi kita akan merasakan sebuah penderitaan. Karena itu Hubert Humphrey, seorang politikus dari Amerika, pernah berkata, "The greatest gift of life is friendship." Hadiah terbesar dalam kehidupan adalah anugerah. Dan persahabatan adalah hadiah, adalah anugerah yang diberikan oleh Allah dalam peristiwa Natal yang pada hari ini kita rayakan. Allah yang hadir dalam peristiwa Natal adalah Allah yang hadir sebagai sahabat yang menawarkan persahabatan sejati. Ia mau hadir dan menjadi sedemikian dekat dengan siapa saja, dengan saya dan saudara-saudara. Persahabatan yang ditawarkan oleh Allah adalah persahabatan yang tidak ditentukan oleh kepentingan, oleh status sosial, oleh latar belakang, atau oleh apapun, namun hanya oleh satu alasan, yaitu persahabatan yang sejati. Dan dalam peristiwa Natal, Allah menyaksikan kepada kita bahwa Ia bersedia hadir bahkan bagi mereka yang hidupnya berselimutkan kegelapan, berantakan, penuh persoalan, dingin, lemah, tersisih, seperti para gembala di padang. Ia tidak memandang rendah apalagi hina siapapun. Namun Ia menaruh kasih, menerima siapa saja apa adanya. Dan karena itu malaikat Tuhan, seperti yang dicatat di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 10-11 tadi, menyampaikan sebuah seruan kabar baik dalam peristiwa Natal itu. Jangan takut, sebab sungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Natal juga adalah sebuah keajaiban. Sebab hal yang mustahil, yaitu persahabatan antara Allah dan manusia, dimulai dan terjadi. Mengapa persahabatan antara Allah dan manusia itu mustahil? Karena sesungguhnya persahabatan menuntut kesetaraan.
Padahal antara Allah dan kita manusia sama sekali tidak setara. Terlalu banyak perbedaan, bahkan jurang yang memisahkan keduanya. Allah Maha Tinggi, sempurna, Maha Kuasa. Sementara saya dan saudara-saudara, kita manusia, makhluk yang terbatas, ringkih. Hubungan yang pantas bagi keduanya, bagi Allah dan manusia sesungguhnya adalah hubungan atas bawah. Sebab kita memang tidak setara dengan Dia. Allah dan manusia juga terlalu jauh terpisah jarak. Allah Maha Kudus, sementara saya dan saudara-saudara, kita manusia adalah makhluk yang berdosa, yang telah cemar, sebab kita telah memberontak, yang justru hanya pantas untuk dihukum. Namun Allah yang hadir pada peristiwa Natal dalam diri Tuhan Yesus Kristus yang diberitakan oleh Injil, menyaksikan bahwa yang mustahil itu telah menjadi nyata. Allah bersedia hadir, menyatakan diri menjadi sahabat sejati. Sampai pada saatnya Tuhan Yesus sendiri dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 13 dan 14 menyatakan sendiri kepada murid-muridnya, "Kamu adalah sahabat-sahabatku." Bahkan karena ia memegang teguh kata-katanya bahwa kamu adalah sahabat-sahabatku, ia rela mati untuk para sahabat-sahabatnya. Ia berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita merayakan Natal tahun ini dalam situasi dunia yang teramat sulit. Dunia sedang berperang melawan wabah COVID-19. Wabah yang mendatangkan kesulitan paling buruk yang belum pernah terjadi dalam sepanjang sejarah setelah Perang Dunia Kedua. Dan kita tahu bahwa situasi dunia kita menjadi semakin buruk, menjadi semakin terancam, kehidupan menjadi semakin sulit, karena terancam oleh kekerasan-kekerasan yang justru dilakukan oleh manusia yang dikuasai oleh keangkuhan, oleh arogansi, oleh keponggahan, oleh kesombongan. Dan di tengah-tengah situasi dunia yang sulit ini, Natal yang kita rayakan dengan tema persahabatan Allah dan manusia hendak menyampaikan dua pesan penting. Yang pertama, Natal membawa pesan pengharapan. Sekarang dunia kita sedang sakit dan sulit luar biasa. Siapapun itu mengakui dan mengamininya. Kita seolah-olah berada dalam bayang-bayang maut, dalam kekhawatiran menatap hari esok, dalam kegelapan. Dan salah satu yang dunia paling perlukan saat ini adalah sosok yang sedemikian kuat dan hangat, merangkul, menolong, menyelamatkan harapan kita yang terancam nyaris lenyap itu. Dan Natal mengingatkan kita bahwa
Allah yang hadir adalah Allah yang bersedia menjadi sahabat yang sejati. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesusahan. Itu dikatakan oleh penulis Amsal 17 ayat 7. Karena Natal, kita punya cukup alasan untuk berpengharapan. Sebab Dia yang datang, Dia menaruh kasih kepada kita setiap waktu dan bersedia menjadi saudara di dalam kesusahan kita. Pesan yang kedua, Natal juga membawa pesan keramah tamahan. Persahabatan Allah dan manusia terjadi bukan karena manusia telah naik derajatnya menjadi sejajar atau setara dengan Allah. Manusia, saya dan saudara-saudara dan siapapun tetaplah makhluk yang tidak sempurna dan berdosa. Persahabatan Allah dan manusia terjadi karena Allah yang bersedia turun merendahkan diri untuk mensejajarkan dirinya dengan kita, dengan saya dan saudara-saudara, dengan semua orang yang mau dirangkulnya menjadi sahabat. Karena itu menjadi sahabat Allah sama sekali bukan status yang pantas dijadikan alasan oleh siapapun untuk merasa dirinya lebih istimewa, dirinya lebih unggul, dirinya lebih layak, dirinya lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Lalu orang yang merasa lebih tinggi, lebih layak itu menjadi sombong, arogan, dengan gagah berani menyatakan dirinya sejajar dengan Allah dan mengatasnamakan dengan amat mudah segala sesuatu yang diputuskannya atau dilakukannya atas nama Tuhan. Natal membawa pesan keramah tamahan, sebab persahabatan Allah dengan kita, dengan manusia, itu hanya semata-mata anugerah. Terjadi karena buah keramah tamahan Allah yang bersedia merendahkan diri, menaruh dirinya sejajar dengan kita yang rendah ini. Dan Allah memanggil saya dan saudara-saudara, memanggil sahabat-sahabatnya untuk meneruskan keramah tamahan, membangun persahabatan dalam kehidupan ini. Karena di mana ada keramah tamahan, di sana Allah hadir. Selamat Natal Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Angels from the realms of glory, we all fly over the earth. He who sang creation's story, now proclaim Messiah's birth.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat GKI Gunung Sahari yang dikasihi Tuhan, tim Aksi Kasih Panitia Natal 2020 ingin menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas berkat Tuhan yang telah disalurkan melalui Bapak, Ibu, Saudara-saudari Jemaat GKI Gunung Sahari untuk semua proyek Aksi Kasih Natal 2020 yang telah terdistribusi dengan baik adanya. Demikian pun oleh mereka yang sangat merasakan dampak dari kegiatan aksi kasih ini. Warga Gunung Sahari RW 07 dan sekitaran warga Tanah Tinggi. Panti Asuhan Pondok Taruna. Kami dari Panti Asuhan Pondok Taruna mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat GKI Gumsa dan majelis GKI Gumsa atas kepedulian untuk kami semuanya dalam program aksi peduli kasih Natal. Gereja Wesleyan Indonesia, Jemaat Makawai. Saya Pendeta Agus Supriyadi, Gembala Sidang Gereja Wesleyan Indonesia Makawai, mengucapkan terima kasih kepada GKI Gunung Sahari atas bantuannya berupa bibit pohon kelengkeng New Kristal, pohon mangga mahatir, bibit kelapa ginjah inrok, dan bibit belimbing madu. Sahabat yang memberi diri demi kesejahteraan orang lain adalah sahabat sejati, seperti Tuhan Yesus yang telah memberikan dirinya untuk kita. Mazmur 52 ayat yang ke-9 berkata, Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2021. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudara, mari kita menaikkan syafaat kita kepada Allah Bapa kita di surga. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa Maha Kuasa, kami menaikkan syukur kami bahwa di tengah situasi dunia yang sakit dan sulit ini, yang telah bergelut lebih kurang 1 tahun dengan wabah COVID-19, Engkau tetap Bapa yang Maha Baik. Ketika kami kebingungan, dicekam ketakutan, Engkau tidak pernah membiarkan kami sendirian. Bahkan kalaupun toh kami sulit melihat atau merasakan kehadiran-Mu, Engkau sungguhnya tetaplah Allah yang hadir, turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kami bersyukur dan kami percaya Engkau hadir dalam upaya-upaya para tenaga kesehatan, rumah sakit, para ahli, dan kami semuanya. Kami bersyukur vaksin-vaksin sudah mulai dihasilkan, obat-obatan semakin memberikan titik terang.
Kiranya Bapa menaruh berkat-Mu agar semuanya semakin menjadi sempurna, mendatangkan kebaikan bagi kami, umat-Mu di bumi ini. Kami bersyukur melalui Natal kami diteguhkan kembali bahwa Engkau adalah Allah Maha Kuasa sekaligus Allah yang bersedia turun, merendahkan diri agar menjadi sahabat bagi kami dalam suka maupun duka. Sebab sebagai sahabat Engkau menaruh kasih di setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesusahan-kesusahan kami. Kami berdoa untuk mereka yang sedang berada dalam situasi sulit, entah karena sakit atau karena sedang menghadapi aneka pergumulan lainnya, atau dalam duka cita. Kiranya mereka tidak merasa sendirian apalagi kesepian, sebab Engkau hadir melalui aneka cara menjadi sahabat bagi mereka. Kehidupan di dunia ini juga terkadang menjadi sulit, damai sejahtera rusak karena kehadiran orang-orang yang hati dan pikirannya dikuasai oleh arogansi, kesombongan, keangkuhan, termasuk kesombongan mengatasnamakan Engkau. Kekerasan-kekerasan terjadi dan itu semuanya mengancam kehidupan. Kepada Engkau ya Allah yang melakukan keajaiban di hari Natal, kami memohon dan berdoa untuk mereka. Bertindaklah dengan aneka cara untuk menghancurkan kesombongan, meluluh lantakkan sikap arogan dan angkuh. Hadirkanlah pertobatan, ubahlah mereka menjadi orang-orang yang hati dan pikirannya dipenuhi oleh keramah tamahan, kerendahan hati. Sentuhlah mereka dengan cinta kasih-Mu untuk membangun persahabatan dan perdamaian di bumi ini. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat sejati yang Engkau anugerahkan bagi kami, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi setiap orang yang menyandarkan pengharapannya kepada Allah dengan terus menjaga hidup dan berdoa kepadanya, 1 Tawarikh 16 ayat 29 menyatakan kepada kita, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Karena itu, mengucap syukurlah kepada Tuhan atas segala kasih karunia yang telah dicurahkan kepada kita. Persembahan Bapak, Ibu, Saudara dapat diserahkan secara langsung ke gereja jika nanti Tuhan sudah anugerahi kita kesempatan yang baik ke gereja. Atau Bapak, Ibu, Saudara dapat mengirimkannya melalui transfer ke rekening gereja BCA 391 3002268 atau virtual account 0717500 diikuti dengan nomor anggota dengan berita persembahan kebaktian. Bapak, Ibu, Saudara juga dapat membawa persembahan yang sudah terkumpul dengan menempatkannya dalam amplop dan dimasukkannya ke dalam kotak persembahan yang ada di gereja setiap hari. Majelis Jemaat juga menyediakan QR Code dari Maybank dan BCA supaya dapat digunakan dalam persembahan mingguan.
Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta perwakilan kabar baik, lahir Kristus yang ajaib. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Yang di sorga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya. Dalam daging dikenal firman Allah yang kekal, dalam anak yang kecil nyatalah Immanuel. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Raja damai yang besar, surya hidup yang benar, menyembuhkan dunia di naungan sayapnya. Tak memandang dirinya, bahkan diterimanya, lahir untuk memberi hidup baru abadi. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Sungguh kami mengucapkan syukur Tuhan atas setiap penyertaan-Mu bagi kami, untuk setiap hal yang boleh terjadi dan menjadi kekuatan, menjadi satu hal yang baik untuk kami terima dari Tuhan. Di tengah segala situasi yang kami hadapi, Tuhan terus memberikan kami penyertaan. Tuhan tetap menjadi sahabat yang terbaik di dalam kehidupan kami. Ketika saat ini Tuhan kami memberikan persembahan kami, kiranya Tuhan persembahan ini boleh menjadi kebaikan untuk sesama kami. Biarlah persembahan ini Tuhan boleh kami kelola menjadi satu hal yang sungguh luar biasa baik, sehingga nama Tuhan yang terus akan dipermuliakan. Bapa, kiranya Engkau terus mengajari kepada kami, agar kami boleh terus mengucapkan syukur untuk setiap hal yang boleh kami terima. Dan biarlah Tuhan persembahan ini boleh menjadi kebaikan bagi setiap orang. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Marilah kita menjadi sahabat yang siap melayani sesama. Marilah kita dengan tekun untuk melayani Allah yang hadir di dalam wajah-wajah sesama kita. Aku bersyukur kepadamu karena Kau mengenalku. Kristus, Kau hadir menghampiriku setiap
menyapaku sebagai sahabat dan takkan memandang hina diriku, kau meraihku, bahkan tulus mengasihiku. Ajarku meneladang kasih-Mu, ajarku menyatakan kasih-Mu, ajarku jadi sahabat bagi sesama. Ajarku meneladang kasih-Mu, ajarku menyatakan kasih-Mu, Kristus sahabat sejati bagi dunia. Bersyukur kepadamu karena kau mengenalku. Kristus kau hadir menghampiriku setiap waktu, menyapaku sebagai sahabat dan takkan memandang hina diriku, kau meraihku, bahkan tulus mengasihiku. Ajarku meneladang kasih-Mu, ajarku menyatakan kasih-Mu, ajarku jadi sahabat bagi sesama. Ajarku meneladang kasih-Mu, ajarku menyatakan kasih-Mu, Kristus sahabat sejati bagi dunia. Ajarku meneladang kasih-Mu, ajarku menyatakan kasih-Mu, ajarku jadi sahabat bagi sesama. Ajarku meneladang kasih-Mu, ajarku menyatakan kasih-Mu, Kristus sahabat sejati bagi dunia. Kristus sahabat sejati bagi dunia.
arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan dunia. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan dan dunia. Jadilah sahabat yang menyaksikan cinta kasih Kristus. Kami siap mempersaksikan cinta Kristus. Terpujilah Tuhan, Sang Pemilik kehidupan. Kini dan selamanya. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kiranya sukacita mengalir dalam dirimu dan engkau pun dimampukan untuk mengalirkan sukacita itu kepada sesama. Kiranya Allah Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai setiap langkahmu untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Majelis Jemaat GKI Gunung Sahari mengucapkan Selamat Hari Natal 2020 dan selamat menyambut Tahun Baru 2021 bagi saudara-saudara sekalian. Kiranya damai Natal menginspirasi kita untuk hidup dalam pengharapan akan Tuhan. Karena Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita adalah sahabat sejati. Oleh karena itu, mari kita wartakan akan kebaikan Tuhan dalam kata dan perbuatan. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sadana kependekan dari santunan dana anak asuh. Uluran kasih Tuhan untuk meringankan orang tua dalam membiayai pendidikan putra-putri mereka. 426 siswa-siswi sekolah dasar sampai sekolah menengah atas, 16 mahasiswa strata 1, 280 siswa diantaranya tersebar di 15 gereja mitra, merasakan uluran kasih setia Tuhan melalui santunan dana anak asuh GKI Gunung Sahari. Untuk tahun pelayanan April 2020 sampai Maret 2021, pelayanan sadana membutuhkan dana sebesar Rp880.835.000. Tapi oleh karena pandemi yang berkepanjangan, dana yang terkumpul sampai dengan Oktober baru Rp122.015.000, baru sekitar 14%. Mari kita doakan agar apa yang diperlukan dicukupkan seturut dengan kemurahan Tuhan. Apabila Bapak Ibu mau menjadi saluran berkat Tuhan, dapat menyalurkannya ke nomor rekening gereja disertai peruntukannya, atau melalui BCA Virtual Account persembahan sadana. Dan apabila
Bapak Ibu memerlukan informasi, dapat menghubungi nama-nama tertera dalam flyer ini. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Kelompok kerja Diakonia GKI Gunsa, Tuhan percayakan untuk menyatakan pemeliharaannya bagi anggota jemaat yang mengalami kesulitan, baik karena di masa tua tidak ada anak dan keluarga yang sanggup menopang kehidupan mereka, maupun anggota jemaat yang kehilangan pencari nafkah keluarga karena sakit atau mengalami musibah dan tidak ada keluarga yang sanggup menopang kehidupannya. Ada 63 orang anggota jemaat yang mendapat bantuan diakonia gereja. 45 orang usianya di atas 60 tahun, 14 orang usianya di bawah 60 tahun, dan 4 orang tinggal di panti werda atas biaya gereja. Untuk tahun pelayanan 2020-2021 diperlukan dana sebesar Rp615.474.100. Juga kelompok kerja diakonia dipercaya Tuhan untuk mengelola dana Bethesda. Menyalurkan cinta kasih Tuhan melalui kebaikan hati saudara bagi anggota jemaat yang mengalami keterbatasan dana ketika berobat atau rawat inap dengan menggunakan BPJS, atau berpartisipasi meringankan anggota jemaat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Dari bulan April sampai dengan bulan Oktober 2020, kelompok kerja diakonia telah menyalurkan dana Bethesda sebesar Rp289.891.521, telah meringankan beban 38 anggota jemaat yang membutuhkan uluran kasih Tuhan. Di bulan Oktober 2020, ada 18 orang yang menerima pertolongan Tuhan melalui kebaikan saudara-saudara. Mari kita doakan agar apa yang diperlukan dapat dicukupkan seturut kemurahan Tuhan. Bagi saudara-saudara yang tergerak menjadi saluran berkat Tuhan untuk menopang kehidupan anggota diakonia dan meringankan anggota jemaat yang mengalami keterbatasan dana pengobatan, dapat menyalurkannya ke rekening gereja 3913002268 disertai peruntukannya diakonia atau Bethesda. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Yesaya 46 ayat 4. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it
You're so